Pemirsa, sekelompok mahasiswa Universitas Institut Pertanian Bogor merintis sebuah produk fashion yang ramah lingkungan. Bermodal limbah celana jeans, mereka mampu mengubahnya menjadi ransel, pouch, tas laptop hingga produk fashion yang dipadu-padankan dengan kain batik Nusantara. Sadar akan dampak buruk limbah tekstil, sekelompok mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat mengubah limbah jeans menjadi berbagai bentuk produk yang cantik. Mereka mampu mengubah limbah jeans menjadi beragam produk, mulai dari tote bag, ransel, pouch, tas laptop, sling bag, dan berbagai produk lainnya. Produk tersebut dibanderol mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah. Yang menarik, bahan baku berupa jeans bekas didapatkan dari masyarakat umum yang diajak untuk menjual jeans bekas mereka yang sudah tidak terpakai atau sudah usang. Limbah tersebut akan dihargai sebesar Rp10.000 hingga Rp20.000 per kilogram, tergantung kualitas dan kondisi celana jeans. Selain menghasilkan produk aksesoris dan fashion, mereka juga menggabungkan limbah jeans dengan kain batik Nusantara seperti batik Megamendung, batik Parang, dan batik Panggang Keting. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Dinda selaku CEO dari Jentik. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Mbak Dinda, apa kabar di sana? Alhamdulillah Kak, baik, kabar baik. Baik, tadi kita lihat di tayangan luar biasa sekali ya. Sebelumnya itu adalah dari limbah kain jeans, celana jeans, kemudian bisa dikreasikan, bisa disulap menjadi produk-produk yang keren banget tadi. Bahkan juga bisa dipadu-padankan dengan batik juga. Pertanyaan pertama saya, Mbak Dinda, ini awal mulanya siapa yang menggagas dan dapat ide atau inspirasi dari mana, Mbak Dinda? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk penggagasnya sendiri itu saya, jadi dulu itu saya ada semacam belajar menjahit gitu ya. Cuman ketika belajar menjahit ini kan tidak memungkinkan jika kita menggunakan barang-barang yang baru gitu. Jadi saya menggunakan barang-barang seperti jeans bekas dan lain sebagainya. Ternyata hal ini tuh mendapatkan respon positif dari orang-orang sekitar dan akhirnya terbentuklah bisnis Jentik ini. Dan saya itu juga terinspirasi dengan salah satu mata kuliah gitu yang ada di IPB, tepatnya di departemen saya, Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Jadi ini nama mata kuliahnya itu Ekologi Manusia. Jadi di sini kita belajar bahwa sebenarnya manusia dan alam ini ada hubungan timbal balik seperti itu. Nah, makanya salah satu hal yang diajarkan adalah bagaimana cara kita untuk menjaga alam, salah satunya dengan memakai produk-produk upcycle gitu Kak. Oke, luar biasa sekali. Jadi di balik bisnis ini ternyata ada misi sosial juga ya untuk menjaga lingkungan. Jadi sebisa mungkin harus bisa mendaur ulang barang-barang yang tidak terpakai seperti limbah kain jeans menjadi produk kreasi yang keren banget kayak tadi di tayangan ya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa memilih kain jeans, limbah celana jeans? Karena kan begitu banyak juga limbah-limbah produk fashion lainnya. Oke, sebenarnya yang pertama karena jeans ini bahannya kuat banget ya, jadi nggak gampang rusak. Bahkan ketika kita di upcycle pun kualitasnya masih tetap bagus gitu. Dan yang kedua karena jeans ini fashion yang semua orang itu pakai gitu. Nah, karena semua orang pakai gitu, hampir semua orang itu pakai, maka limbahnya itu juga banyak. Nah, ini yang berusaha kita upcycle sehingga limbah-limbah di masyarakat itu bisa berkurang lah seperti itu. Oke, jadi ini bisa dipakai oleh semua orang ya, unisex begitu. Kalau untuk proses pengumpulannya sendiri, ini ada metode yang unik dari teman-teman Jentik Indonesia ya, karena Mbak Dinda dengan teman-teman tidak mengumpulkannya ke sebuah TPA, tetapi bisa membuka seperti sayembara begitu atau penjualan bagi siapapun yang ingin menukarkan kain jeans atau celana jeans yang tidak terpakai bisa mendapatkan sejumlah uang. Nah ini boleh diceritakan Mbak Dinda seperti apa prosedur atau metode ini? Oke, jadi kita tim Jentik ini punya namanya inovasi Bank Jeans. Nah, Bank Jeans ini
merupakan wadah bagi masyarakat yang memang ingin menyalurkan jeans yang tidak terpakai, lalu kita konversikan dengan uang. Nah, seperti itu. Jadi kita punya inovasi sendiri untuk bank jeans ini. Tapi selain kita punya inovasi sendiri, kita bekerja sama dengan bank sampah, misalnya bank sampah di Bogor gitu ya, untuk bisa menyalurkan jeans-jeans yang mereka sudah tampung, lalu kita konversikan dengan uang yang mungkin menjadi dana operasional untuk bank sampah tersebut. Seperti itu, Kak. Oke, jadi ini bisa menjadi inspirasi juga buat anak-anak muda ya. Jadi selain kita menjaga alam dan kita juga bisa sekaligus untuk menghasilkan cuan begitu. Nah, saya juga menarik ingin mengetahui lagi lebih dalam proses kreatif pembuatannya karena ini ada banyak sekali produk-produk yang keren banget dan juga bisa dipadankan juga dengan batik ya, batik-batik Nusantara. Ini bagaimana proses kreatif pembuatannya Mbak Dinda? Tapi ditahan Mbak, kita akan bahas usai jeda ya Mbak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Mbak Dinda selaku CEO dari Jentik Indonesia. Kita langsung sapa kembali narasumber kita. Mbak Dinda, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Ini kan ada berbagai macam produk yang sangat keren sekali yang bisa dihasilkan dari limbah kain jeans ya. Nah, ini boleh diceritakan Mbak Dinda bagaimana proses kreatifnya, proses pembuatannya hingga menjadi berbagai macam produk. Oke, jadi untuk desain itu dari kita Kak. Jadi kita mendesain brainstorming bersama tim bagaimana kiranya jeans itu bisa menjadi sebuah produk tas. Itu yang susah gitu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan idenya, desain dan lain sebagainya, kita menggunakan jasa mitra. Jadi karena kita sebenarnya ada dari tim kita yang memang bisa menjahit, tapi untuk membantu proses produksi yang cepat dan juga bisa banyak gitu ya, kita menggunakan mitra atau jasa jahit pihak ketiga untuk membantu di proses produksi. Lalu untuk pemasaran dan lain sebagainya itu dari tim Jentik sendiri. Oke, luar biasa sekali. Biasanya memakan waktu berapa lama untuk menghasilkan sebuah produk atau tergantung dari tingkat kesulitan dan orderan dari customer sesuai dengan keinginannya gitu. Jadi bisa di custom atau seperti apa, Mbak Dinda? Betul Kak, jadi kalau misalnya untuk proses pembuatannya berapa lama itu tergantung dari tingkat kesulitan dari Hmm. setiap produknya. Misalnya satu hari kita dapat 4 pouch, 5 pouch gitu, tapi misalnya kita ada pesanan, kita bisa mempercepat itu. Dan misalnya Jentik sendiri itu pernah waktu itu dapat pesanan sekitar 60 sampai 80 tas itu dalam waktu 2 minggu, seperti itu Kak. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, ini boleh dikasih tahu kira-kira pasarnya ini ada di mana saja sih? Apakah juga menggunakan media sosial atau bahkan e-commerce ya untuk meluaskan pasar sehingga lebih banyak lagi orang yang aware dengan produk-produk yang lebih ramah lingkungan dan juga ini juga sekaligus bisa memberikan edukasi ya kepada masyarakat luas bahwa limbah itu juga bisa disulap menjadi barang-barang yang bermanfaat dan menghasilkan cuan. Oke, jadi untuk segmentasi pasarnya sendiri itu kita berada di semua kalangan umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, cuman untuk targetnya sendiri adalah mereka yang memang tertarik kepada satu produk-produk yang memang itu upcycle, yang menjaga lingkungan seperti itu. Yang kedua adalah mereka-mereka yang memang tertarik kepada batik Nusantara. Hmm. Dan yang ketiga adalah mereka-mereka yang memiliki ketertarikan pada barang-barang yang unik. Karena memang kita di sini menonjolkan keunikan dari produk Jentik tadi. Desain yang unik, kemudian bahan-bahan yang memang unik ya dari jenis bekas gitu. Jadi itu yang kami tonjolkan. Jadi kami berharap bahwa sebenarnya masyarakat itu nggak cuman
mengunggulkan fashion gitu, untuk fashion, untuk tampil bagus, tapi juga ada value, ada impact-nya terhadap beberapa hal, salah satunya dalam, impact-nya itu ke lingkungan gitu, Kak. Oke. Nah, saya juga mau sebelum ke batik ya, karena ini juga menarik nih, selain menjaga lingkungan, ada misi sosial juga untuk melestarikan budaya kita, yaitu dengan melestarikan kain batik Nusantara. Tapi sebelum ke sana, saya juga ingin mengetahui lagi lebih dalam orang-orang yang bisa menukarkan limbah celana jeansnya, ini kan juga bisa mendapatkan keuntungan ya, berupa sejumlah uang. Kriterianya, Mbak Dinda, kain jeans seperti apa yang kira-kira masih bisa diterima dan mendapatkan sejumlah uang berapa banyak sih, Mbak Dinda? Oke, jadi, sebenarnya ketika inovasi Bank Jeans ini dibentuk, kami tim Jentik itu melakukan survei, Hmm, kira-kira berapa sih harga yang cocok. Jadi harganya nggak dari kita langsung, jadi kita survei dulu. Nah, untuk harganya sendiri ada di angka 10 sampai, 20.000. Nah, 10 itu di kelas yang pertama, yang ketika misalnya robeknya itu besar gitu, ketika defect-nya itu banyak, itu di angka 10.000. Ketika di angka 15.000 itu yang agak lebih baik sedikit, ketika sobeknya mungkin nggak terlalu banyak gitu ya, yang defect-nya juga nggak terlalu banyak gitu. Dan mhm, ketika di angka 20.000 itu kita memang jeans-jeans yang memang sudah yang masih bagus. Jadi mhm. nggak ada robek, misalnya defect-nya juga sedikit gitu. Dan 10 sampai 20.000 ini kita hitungnya per kilogram. Nah, biasanya 1 kilogram itu berisi 2 celana jeans wanita, Mhm. seperti itu. Oke, jadi pemirsa di rumah yang menyaksikan diskusi kita hari ini juga bisa tertarik mungkin bisa menukarkan celana jeansnya yang sudah tidak terpakai atau mungkin ada robek sedikit lah ya, bisa ditukar dengan sejumlah uang. Ini kalau boleh tahu di belakang Mbak Dinda, ini juga produk dari Jentik ya? Itu ada celana jeans kalau tidak salah. Itu boleh diberitahu itu apa itu, Mbak? Jadi, kalau ini tuh Hmm, produk-produk yang memang best seller. Nah, oke. jadi kita ada tote bag seperti tote bag ini, kemudian kita ada ini, semacam ransel ya, ransel tapi yang kecil, Hmm. dan, satunya ini ada semacam tote bag juga besar, ini cocok, untuk misalnya bekerja dan lain sebagainya. Jadi ini memang produk-produk yang, best seller gitu dari Jentik. Oke, luar biasa sekali. Saya juga dapat info bahwa tempat produksinya ini di Bali kalau tidak salah ya. Dan kita tahu juga biasanya orang-orang yang ada di Bali, wisatawan terutama adalah wisatawan mancanegara. Ini apakah bisa menjadi sebuah market besar juga ya, mengedukasi warga luar, wisatawan mancanegara bahwa produk-produk lokal kita ini nggak kalah kok dengan produk-produk asing atau seperti apa kondisi di sana? Oke, jadi, benar yang dikatakan bahwa ini bisa menjadi salah satu edukasi atau kampanye gitu, dan inovasi dari Indonesia gitu ya, Hmm. untuk produk-produk seperti ini. Nah, tapi selain di Bali ya, Kak, jadi selain kita, promosi di Bali, kita juga, semacam mengirimkan cindramata gitu. Jadi, untuk beberapa dosen, salah satunya dosen pembimbing kami ketika ada, acara gitu, misalnya ke Belanda gitu, mereka membawanya bisa dari produk kami, dan ini sudah pernah 2 kali untuk dikirimkan ke Belanda sebagai cindramata, sekaligus untuk memperkenalkan Hmm. bahwa ada nih produk yang memang ramah lingkungan, unik, bernilai jual tinggi juga, seperti itu. Oke, luar biasa. Ini secara tidak langsung sudah go internasional ya, padahal bahannya atau bahan dasarnya ini dari limbah. Ini mungkin bisa menjadi inspirasi juga bagi pemirsa di rumah ya. Oke, sejauh ini apa saja kesulitan, hambatan, tantangan, dan rintangan untuk menghasilkan sebuah karya yang keren, yang cantik banget dari kain jeans yang sudah mungkin sudah tidak terpakai atau sudah usang. Apa tingkat kesulitannya, Mbak Dinda? Oke, sebenarnya tingkat kesulitan itu defect terlalu banyak. Jadi Hmm. ketika sebuah jeans itu defect terlalu banyak, kerusakannya itu terlalu besar, di situ kita agak sulit untuk mengolahnya gitu. Jadi agak berpikir gimana caranya biar setiap setiap jeans itu bisa terpakai gitu. Hmm. Yang, jadi, semacam kesulitan lah buat kita dan menjadi PR yang coba kita selesaikan. Mungkin solusi dari saya yang masih rencana gitu ya, misalnya bisa dibuat misalnya aksesoris-aksesoris kecil yang itu bisa memanfaatkan jeans-jeans yang, ukurannya itu lebih kecil gitu. Oke, luar biasa sekali.
Nah, kalau kita bergeser sedikit tentang membahas tentang memadu padankan dengan kain batik Nusantara. Ini juga luar biasa sekali. Kita apresiasi juga generasi muda kita yang tidak hanya peduli tentang lingkungan, tetapi juga peduli tentang budaya kita, yaitu kain batik Nusantara. Ini bagaimana Mbak ide awalnya sehingga bisa menghasilkan dan memadu padankan limbah kain jeans dengan kain batik Nusantara. Dan tadi juga sudah disebutkan di video sebelumnya, ada beberapa kain batik dari berbagai daerah. Ini bagaimana nih konsepnya Mbak Dinda? Oke, jadi sebenarnya awalnya itu kan kita nggak langsung mengkombinasikan dia dengan batik. Jadi memang awalnya hanya jeans. Hmm, Namun kita berpikir bahwa ada satu hal yang bisa mengangkat persepsi orang bahwa jeans itu kan apa ya, jeansnya bekas gitu. Nah, harus ada yang mengangkat citra dari produknya. Maka dari itu kita kombinasikan dengan batik gitu untuk mengangkat citra dari setiap produk yang kami buat seperti itu. Nah, akhirnya kenapa diambil batik? Karena seperti yang masyarakat Indonesia tahu bahwa batik ini kan warisan budaya Indonesia yang memang harus dilestarikan gitu. Nah, memang tujuannya, misinya itu bagaimana orang nggak cuma memakai batik itu di kegiatan-kegiatan formal, tapi hmm. bisa juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari. Nah, kemudian untuk hal yang mengambil batik dari beragam daerah itu juga misi kami, bahwa kami itu ingin memperkenalkan motif-motif batik yang memang mungkin asing gitu ya di masyarakat. Mungkin ini gampang ya dikenal, ini batik Megamendung. Tapi Hmm. ada salah satu produk kami itu batik pejeng. Nah, batik pejeng itu salah satu batik yang berasal dari Bali. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kita berusaha untuk memperkenalkan motif-motif batik yang belum diketahui oleh masyarakat gitu. Jadi kita belinya langsung dari daerah, misalnya di Bali, di Solo dan lain sebagainya. Oke, luar biasa sekali. Ini jadi seperti double misi sosial ya. Pertama itu adalah misi pelestarian lingkungan, yang kedua adalah misi untuk melestarikan budaya Nusantara, yaitu kain batik kita. Oke, mungkin boleh di-spill, Mbak Dinda, kira-kira per bulan ini omsetnya sudah mencapai di range berapa nih? Karena kan tadi produk-produknya ada banyak dan keren-keren juga, bahkan banyak juga dilirik oleh wisatawan mancanegara yang ada di Bali. Oke, jadi sebenarnya untuk pemasaran itu kan kita terbanyaknya itu ketika Hmm. melakukan pemasaran itu secara offline. Jadi untuk omset terbanyak itu diperoleh dari penjualan secara offline event ke event. Nah, Hmm. ketika misalnya aktif kita bisa di range untuk per bulannya 20 sampai 30 juta gitu. Oke, luar biasa. Jadi sudah diangkat sekitar 30 jutaan ya. Ini lumayan sekali untuk produk fashion yang ramah lingkungan yang bahan dasarnya adalah limbah dari celana jeans. Oh, kalau omset segitu pasti tentu tidak bisa sendiri di-handle. Harus ada tim yang kuat ya, harus ada orang-orang yang solid juga di dalamnya. Ini apakah semua anggotanya para mahasiswa atau juga melibatkan orang lain, meng-hire orang lain untuk ikut bergabung dalam bisnis yang sangat ramah lingkungan ini? Oke. Jadi, dalam manajemen saya membedakan antara bisnis antara tim dan karyawan. Tim dan Hmm, karyawan itu adalah 2 hal yang berbeda. Ketika kita berbicara tentang tim, saya punya 3 orang lain yang menjadi tim jentik. Itu ada Natasha sebagai marketing, Septi sebagai CFO finance, dan Alfi sebagai untuk di bagian produksinya. Tapi ketika kita berbicara karyawan, itu beda lagi, itu ada di untuk proses produksinya, misalnya penjahit, itu masuknya ke karyawan, seperti itu, Kak. oke, jadi dipisah agar tidak ada crash ya di dalam karena sebuah organisasi atau sebuah tim juga harus di lininya masing-masing, di job desk masing-masing sehingga semuanya bisa berjalan dengan aman dan juga secara prosedur keuangan juga bisa jadi lebih baik ya. Oke, sejauh ini apakah juga akan meluaskan segmentasi pasarnya tidak hanya mungkin di batik dan limbah celana jeans atau apakah akan ada ke depannya limbah-limbah lain yang akan didaur ulang atau di-upcycling sehingga menjadi produk yang cantik juga? Oke,
Jadi sebenarnya kalau untuk segmentasi jeans sendiri, kita saat ini tuh berusahanya bagaimana semacam zero waste, nggak ada lagi sisa-sisa dari jeans yang terbuang seperti itu. Tapi untuk ketika berbicara tentang segmentasi, kita mau mulai merambah ke misalnya men series, seri untuk laki-laki misalnya seperti itu, atau kita nanti akan juga mencoba ke pakaian-pakaian, misalnya pakaian wanita, rok, celana dan lain sebagainya, untuk tetap mengombinasikan jeans bekas dan juga batik gitu. Oke, terakhir Mbak Dinda, singkat saja, apa pesan Mbak Dinda untuk masyarakat luas dan pemirsa di rumah, khususnya anak-anak muda kita ya, generasi muda kita, agar bisa lebih melek lagi, lebih aware lagi dengan sekeliling kita, dan kalau bisa ya bisa mengubahlah limbah menjadi sebuah berkah. Baik, dari saya berharap masyarakat Indonesia itu bisa menjadi pionir fashion ramah lingkungan. Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa apa sih produk-produk ramah lingkungan itu jelek-jelek, nggak tentu. Kita lihat dulu produknya kayak apa gitu. Siapa sih yang nggak mau gitu pakai produk yang kalau misalnya dia tuh bagus gitu kan. Jadi mulai ketika kita melakukan pembelian, mulai membeli sesuatu produk fashion atau memakai produk-produk fashion itu, kita juga harus lihat gimana dampaknya buat lingkungan dan lain sebagainya. Maka dari itu ubahlah cara kita untuk membeli misalnya ke produk-produk yang ramah lingkungan seperti itu, Kak. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menginspirasi pemirsa di rumah agar bisa lebih bijak lagi dalam berbelanja, terutama dalam mengenakan pakaian sehari-hari, harus yang sebisanya bergeser ke produk-produk yang ramah lingkungan, tentunya juga untuk menjaga bumi kita tercinta. Terima kasih Mbak Dinda telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Mbak Dinda. Waalaikumsalam, terima kasih. Pemirsa, Magdalena Simarmata dan Yudi Irawan mendedikasikan hidupnya untuk memberikan perhatian khusus bagi ODGJ. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.